Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih teks editorial? Jadi, teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk. Tujuan yang pertama ialah memberikan kesempatan bagi pembaca untuk tergerak dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa setelah membaca teks editorial yang dibuat redaksi tersebut. Tujuan yang kedua ialah menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pembaca mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Adapun ciri-ciri teks editorial atau opini diantaranya sebagai berikut. 1. Tema tulisannya selalu hangat, sedang berkembang atau dibicarakan oleh masyarakat, aktual dan faktual. 2. Bersifat sistematis dan logis. 3. Tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Dalam teks editorial biasanya terdapat fakta dan opini. Fakta adalah suatu informasi yang memiliki kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, kenyataannya, pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Sementara opini adalah kalimat yang berisi pendapat atau argumen dari pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Contoh, pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Struktur teks editorial ada 3. 1. Pengenalan isu atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Contoh, pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. 2. Argumentasi atau argumen. Argumentasi adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Contoh, lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan berkualitas sebagai antisipasi terhadap perubahan dan tantangan masa depan. Pendidikan berkualitas memberikan fondasi yang kokoh bagi individu dalam menghadapi dinamika kehidupan, sambil memastikan upaya serius dalam menjawab berbagai persoalan yang mungkin dihadapi mendatang. 3. Penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi dan terdapat di bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Contoh, meskipun internet menyediakan akses luar terhadap informasi, peran guru tetap sangat penting dan tidak tergantikan dalam memberikan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pendidikan di lembaga-lembaga untuk memastikan bahwa guru memiliki dukungan dan fasilitas yang memadai sehingga mampu memberikan kualitas pendidikan yang optimal. Unsur kebahasaan teks editorial. 1. Adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang mempertegas ekspresi kepastian. Contoh, banjir selalu menjadi langganan ibu kota setiap musim hujan. 2. Konjungsi. Dalam teks editorial menggunakan beberapa konjungsi. A. Konjungsi eksternal temporal, yaitu kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. B. Konjungsi penegasan, yaitu konjungsi yang fungsinya untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang sebelumnya telah disebut. C. Konjungsi sebab akibat, yaitu konjungsi yang menjelaskan akan suatu peristiwa yang terjadi karena peristiwa atau suatu hal yang lain. D. Konjungsi internal pengandaian, yaitu kata hubung yang menunjukkan adanya pengandaian pada kalimat.
Contoh, jalan ini sedang diperbaiki. Oleh sebab itu, kita diarahkan untuk lewat jalan lain. 3. Verba atau kata kerja. Dalam teks editorial menggunakan beberapa verba. A. Verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. B. Verba mental, yaitu verba yang menjelaskan proses dalam merasakan. C. Verba relasional, yaitu proses untuk menjadi sesuatu. Terdapat 3 tipe proses relasional, yaitu sebagai berikut. A. Intensif A adalah B, atau membentuk hubungan persamaan di antara dua entitas. B. Keadaan A ada pada B, atau mengidentifikasikan suatu entitas berada pada suatu tempat, waktu, atau sikap. C. Posesif atau kepemilikan A memiliki B, atau mengidentifikasikan bahwa satu entitas memiliki yang lain. 4. Modalitas. Modalitas adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Baiklah, cukup sampai sini penjelasan tentang teks editorial. Saya Siti Khotijah selaku perwakilan kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kerek meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah perkataan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.